Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elvino Disaputra di channel YouTube saya. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai uji validasi kuesioner. Nah, tentu saja ini masih dalam pembelajaran probabilitas dan statistik. Jika teman-teman penonton setiap channel YouTube saya ada beberapa materi lainnya mengenai probabilitas dan statistik. Kalian cukup klik tombol playlist yang di atas. Itu banyak sekali materi saya mengenai probabilitas dan statistik. Ada mengenai korelasi Pearson, itu hubungan sebab akibat antara variabel X dan Y. Ada juga simulasi Monte Carlo, dan juga menghitung mean median, yaitu dengan tema statistika deskriptif. Nah, banyak sekali. Kalian tinggal pilih saja mau yang mana. Nah, tapi di video kali ini saya akan membahas uji validasi kuesioner. Nah, seperti bisa dilihat dengan judul video saya pada saat ini. Nah, kita tentu tidak asing lagi yang namanya kuesioner. Jadi kuesioner mengisi suatu pertanyaan yang berhubungan dengan adanya suatu penelitian atau suatu produk atau lain sebagainya. Nah, sebelum kita membuat pertanyaan itu, tentu kita harus memikirkan dulu apakah pertanyaan yang kita buat itu berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan atau produk yang telah kita buat. Contoh saja kan saya ini dari jurusan teknik informatika. Nah, biasanya kan di teknik informatika itu berbau sekali skripsinya itu dengan aplikasi, membuat aplikasi, program dan lain sebagainya. Nah, uji validasi kuesioner ini tentu diperlukan untuk penelitian skripsi. Nah, saat saya membuat kuesioner, tentu pertanyaan itu harusnya berhubungan dengan aplikasi yang saya buat. Nah, jangan sampai kuesioner ini itu tidak sama sekali berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan. Baik itu program, aplikasi atau lain sebagainya, terserah jurusan kalian, bahwa kuesioner itu sangat penting hubungannya dengan penelitian. Nah, untuk itu kita menguji apakah pertanyaan yang telah kita buat itu valid atau tidak. Nah, di sini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan Excel tentunya. Nah, uji validasi kuesioner itu pertanyaannya itu jangan sampai membuat justru kita yang berpertanyaan, kita juga yang akan menyusahkan diri kita sendiri, yaitu menyusahkannya. Kenapa? Karena jika tidak valid, itu kita akan mengulang kuesioner lagi, mengulang penyebar kuesioner. Nah, itu tentu membuat kerjaan. Untuk itu kita harus betul-betul mencari pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang kita teliti. Nah, jangan sampai kalian membuat pertanyaan seperti seberapa puas kamu dengan program ini atau aplikasi ini. Nah, itu seberapa puas itu kan sangat ambigu. Jadi setiap orang itu punya nilai yang berbeda-beda. Jadi itu tentu akan nanti membuat validasi kuesioner kita menjadi tidak valid. Nah, kita lanjutkan saja langsung ke Excel untuk tahu bagaimana menguji dari validasi kuesioner itu sendiri. Nah, di sini saya telah menyiapkan suatu data validasi kuesioner. Itu ada score item atau score item, dan subjeknya ada 12 dengan pertanyaannya 10. Nah, jadi ada 10 pertanyaan terhadap 12 subjek. Jadi tiap-tiap subjek itu saya memiliki 10 pertanyaan. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita yang langkah pertama itu kita harus mencari skor total dari tiap-tiap item dan tiap-tiap subjek. Jadi skor subjek ini terhadap semua item atau pertanyaan itu kita jumlahkan seperti biasa, rumusnya sum. Lalu berarti yang ini kita jumlahkan. Nah, berarti ini kan tinggal mengikut saja, kita drag ke bawah. Nah, ini berarti ini. Oke. Nah, korelasi itu rumusnya yaitu adalah korelasi korel. Nah, korel. Ini kan di sini array 1, berarti yang subjek ini terhadap pertanyaan subjek 1 sampai 12 terhadap pertanyaan 1 dengan skor totalnya. Ini berarti dipisahkan dengan titik koma, skor totalnya. Karena skor totalnya itu nilainya tetap setiap subjek dan pertanyaan, berarti kita ikat dengan, ya betul, dolar. Jangan lupa ikat dengan dolar atau klik F4 sehingga mempermudahkan kita. Nah, baru enter. Nah, ini kalian tinggal drag saja. Nah, apa itu korelasi? Ayo, apa korelasi?
silakan tonton video saya mengenai korelasi person di sini. Nah, selain ada rumus korelasi itu kan judul saya main korelasi person, itu ada rumusnya juga sama, itu person. Nah, ini kalau di drag lalu arraynya ini kita ikat dengan dolar F4 enter. Nah, pasti itu hasilnya juga sama. Nah, jadi dia sama saja karena dia kan korelasi itu hubungan. Nah, itu saya misalkan saja. Nah, ini nilai yang kita dapat ini adalah nilai dari R hitung. R hitung ini itulah yang kita gunakan nantinya untuk perbandingan apakah faedah kuesioner kita itu valid atau tidak valid. Nah, apalagi yang harus kita gunakan yaitu adalah R product moment. R product moment itu adalah nilai bantu untuk menguji valid tidak valid. Nah, R product moment itu kalian bisa cari di Google. Nah, ini yang saya gunakan ini, nanti saya akan sertakan link di bawahnya untuk mendownload. Nah, karena kita belajar kemarin yang namanya degree of freedom pada materi sebelumnya, jika belum nonton, klik lagi di sini, nih di atas. Itu mengenai derajat kebebasan. Nah, bahwa nilai kita adalah 12. Berarti sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita itu harus membebaskan satu di kiri, satu di kanan, atau satu kiri saja atau kanan saja. Nah, kita membebaskan di kiri dan kanan agar nilainya itu P lebih kecil 0,05 atau data itu signifikan. Karena data kita awalnya 12, berarti kita bebaskan dia 2 menjadi 10. Nah, lalu kita cek di R product moment di tabel yang tadi, berarti data ke 10 R-nya adalah 0,576. Berarti R-nya 0,576. Nah, 0,576. Nah, nilai R inilah yang sebagai perbandingan antara R hitung dengan R tabel atau R product moment. Nah, valid dan tidak valid itu ada kriterianya, yaitu jika valid saat R tabel atau R product momennya itu lebih kecil daripada R hitung, atau dengan kata lain R hitung atau yang kita dapatkan ini lebih besar dari R product moment. Nah, R product momennya 0,576. Kita cek, berarti dia R tabelnya lebih kecil daripada R hitung. Nah, ini berarti dia lebih besar, berarti pertanyaan ini tidak valid. Nah, sedangkan yang 0,7 lebih besar daripada R tabel. Nah, berarti dia valid. 0,8 lebih besar, berarti dia valid. Ini berarti 0,6, 0,8, 7, 6, berarti ini valid. Nah, kita kasih dia yang ini. Berarti pertanyaan kedua, 3, 4 sampai ke 8 itu pertanyaannya valid. Dan 0,29 dia lebih besar, tidak salah, berarti dia tidak valid. Dan ini juga tidak valid. Berarti dapat kita simpulkan bahwa pertanyaan 2 sampai dengan 8 itu adalah valid. Dan valid. Berarti pertanyaan 1, 9 dan 10 tidak valid. Nah, itu berarti telah kita dapatkan bahwa 2 sampai 8 pertanyaannya valid dan 1 sampai 9, 10 itu tidak valid. Nah, berarti ini tidak bisa kita gunakan sebagai kuesioner penelitian kita. Nah, kriteria yang lain itu signifikansi persen 0,05 berarti dia valid. Signifikansi two-tailed ini berarti dia dua nilai yang berhubungan, biasanya pakai SPSS kalau nggak salah. Nah, baru dia nampak nilai signifikansinya. Nah, selain itu kita juga bisa seperti biasa menggunakan apa yang ada di Excel, yaitu data analisis. Nah, kalian buka data, lalu data analisis. Jika belum hidup, kalian seperti biasa pergi ke file, ada options, lalu ini add-ins. Kalian hidupkan analysis toolpack, lalu kalian klik go. Nah, analysis toolpacknya di checklist, baru nanti data analisisnya akan hidup. Nah, kita pilih yang namanya yang kita pilih adalah correlation. Nah, untuk menguji dia hubungannya itu valid atau tidak.
Nah, kalian input, berarti yang diinput ini nilai skor itemnya dari 1 sampai 12 ini sampai 10 pertanyaan beserta jumlah ininya, jumlah dari yang kita skor total tadi. Nah, klik OK, lalu kita bikin sini questionnaire. Nah, oke. Oh, maaf. Nah, sudah ada tadi namanya, berarti ini langsung sheet 2. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke sini. Nah, berarti nampak itu nilainya. Ini nilai yang kolom sebelah sini. Kita copy ke sini. Nah, berarti nilainya sama tuh, 0,53, 7, 8, 79, 64. Nah, berarti nilainya sama yang telah kita cari tadi. Nah, berarti nilai ini dia tidak valid. Kita kasih dia warna merah saja. Berarti ini tidak valid. Ini tidak valid. Sedangkan yang ini valid. Kita kasih dia hijau. Berarti dia lulus. Nah, mudah bukan untuk menguji validasi dari questionnaire itu sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari materi saya pada video kali ini. Jika teman-teman ingin menanyakan sesuatu mengenai materi ini atau materi yang lain, atau bisa juga materi di luar dari probabilitas dan statistik, insya Allah jika saya bisa, saya akan bantu. Nah, khususnya pada MTK mungkin saya bisa bantu. Dan juga komen di bawah jika ada pertanyaan. Dan juga share video ini kali-kali suka, like tentunya saja, dan tonton video saya yang di lainnya di bawah ini. Terima kasih atas menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.